mengirimkan merekapnya untuk absennya kepada ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong buku-buku yang tidak berkepentingan pada pembelajaran ibu hari ini tolong disimpan ya. Dan sampah-sampah yang di kolom mejanya tolong dicek lagi, kalau ada tolong dibuang pada tempatnya. Oke, siap ya? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jaringan pengangkut pada tumbuhan. Oke, nah di sini ibu menampilkan sebuah gambar. Tolong kalian analisis. Nah, kira-kira pada tumbuhan tersebut mengapa bisa layu dan bagaimana air itu bisa sampai ke daun? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, kepada Ade, silahkan. Nah, jadi tanaman itu bisa layu itu karena kekurangan air, Bu. Jadi kalau misalnya air yang diserap itu sedikit, maka jika kalau misalnya air yang diserap itu sedikit dan juga air yang diserap ini tidak lancar saat naik ke daun, maka tanaman itu akan lemas, Bu. Dan ini membuat tanaman itu layu. Ya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Kepada Suryani, silahkan. Air bisa sampai ke daun itu lewat pembuluh silem. Air diserap dari akar lalu naik ke atas karena ada dorongan dari akar dan juga karena daun menarik air saat terjadinya penguapan. Ya, jadi betul ya. Berikan dulu tepuk tangan kepada teman-temannya. Jadi bahwasanya pada tumbuhan yang layu ini kekurangan air sehingga dapat menyebabkan tumbuhan itu layu. Sedangkan pada tumbuhan yang samping itu kan itu masih terlihat segar tuh. Nah, air pada tumbuhan tersebut masih mencukupi dia untuk melakukan kelangsungan kehidupannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa itu harus menganalisis struktur dan fungsi silem dan floem. Kemudian serta menjelaskan peran dari jaringan pengangkut pada tumbuhan. Nah, sebelum ibu menjelaskan materinya lebih mendalam, ibu mau nanya nih kepada kalian. Mungkin apa sih kira-kira yang kalian tahu tentang jaringan pengangkut pada tumbuhan ini? Oke, jadi silakan. Jadi jaringan pengangkut itu buat ngantar air selama makanan itu. Yang lain ada? Ya, silakan. Kalau nggak salah, jaringan dalam jaringan pengangkut itu ada silem, floem dan floem itu buat pemakanan, terus silem itu buat pengangkut air. Yang lain ada jawabannya lagi? Oke, kalau nggak ada, jadi benar ya yang dikatakan oleh temannya bahwasanya jaringan pengangkut itu adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai mengangkut zat-zat makanan yang penting, yang dimana pada jaringan ini terbagi menjadi atas dua bagian. Apa itu, Bu? Yaitu silem dan floem. Nah, kemudian di sini ada struktur silem dan floem, di mana silem itu tersusun dari trakea dan trachea. Kemudian jingkisannya itu tebal dan kuat, di mana ini dapat mendukung agar tumbuhan tersebut dapat kokoh menopang tubuh dari si tumbuhan tersebut. Kemudian sementara pada floem tersusun dari pembuluh tapis dan sel pengiring, di mana selnya itu hidup dan lebih fleksibel dibanding dari si silem. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kalian lihat itu perbedaan dari strukturnya. Perbedaan dari strukturnya apa yang kira-kira kalian bisa lihat? Kalau silem itu satu arah, Bu. Kalau floem dua arah. Kemudian ada lagi. Kalau silem ini mengangkut air dan mineral, sementara floem ini air dan makanan. Ya, jadi betul ya. Beri aplaus kepada Hairul.
dan floem, di mana pada silem ini berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju ke daun, sedangkan sementara pada floem itu mengangkut hasil fotosintesis yang berupa makanan. Dia mengangkutnya itu ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbedaan transportasi zat, yang dimana si silem ini membantu proses fotosintesis yang menyediakan air. Sementara seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwasanya kan si silem ini mengangkut air dari akar ke daun tadi ya. Kemudian pada si floem ini mendistribusikan hasil fotosintesis berupa apa? Tadi yang Ibu sebutkan itu berupa apa? Hasil fotosintesis itu berupa makanan. Nah, yang dimana keduanya itu mendukung proses pertumbuhan dalam kelangsungan hidup tanaman tersebut. Oke, di sini Ibu akan membagikan ke dua kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, sebelum kalian menjawab LKPD tersebut, di sini Ibu akan menampilkan sebuah alat peraga. Nah, dari sinilah nanti kalian akan bisa menjawab LKPD tersebut. Kepada Erji dan Maharani mungkin bisa tolong Ibu untuk pegang alat peraga ini. Nah, anak-anak semuanya tolong perhatikan dulu ke depan karena ini akan menjawab dari LKPD nanti. Nah, selang yang kecil ini, yang berdua ini kita ibaratkan dengan jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Nah, cairan yang berwarna biru ini kita ibaratkan dengan air, sedangkan yang warna merah ini kita ibaratkan dengan makanan. Oke? Nah, pertama kita akan melakukan seleksi pada silem dulu terlebih dahulu. Bahwasanya pada silem ini dia mengangkut air dari akar menuju ke daun. Bisa terlihat ya, jelas ya? Iya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian floem. Tadi cairan yang berwarna merah ini kita ibaratkan sebagai apa lagi? Makanan.
Nah, dari ini bisa kita lihat bahwasanya pada floem itu akan mengangkut sebuah makanan yang berupa hasil fotosintesis tadi yang berupa makanan ke seluruh bagian tubuh-tubuhan. Jadi jelas ya? Baik, terima kasih pada Maharani dan Irmi atas informasi Ibu. Oke, dari sini anak-anak semuanya bisa menjawab LKPD yang Ibu berikan. Ibu berikan jadinya mulai dari sekarang 2 menit ya. Ya, Bu. Kalau ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan kepada Ibu langsung. Ya, Ibu tadi menyampaikan bahwasanya kelompok 1 itu yang dijawab itu hanya pertanyaan nomor 1 dan 2, kemudian pada kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Ya, Ibu. Baik, apakah tidak ada yang selesai? Saudara? Kelompok 2? Ya, Bu. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai untuk diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 silahkan. Baik, pada soal pertama apa yang kamu amati pada pergerakan air berwarna dalam anak ragam. Nah, air berwarna biru terlihat bergerak naik dari bagian bawah akar ke atas daun, sedangkan air merah bergerak dari daun ke seluruh bagian lain termasuk ke bawah. Nah, pada soal nomor 2, air berwarna dan selang pada anak peraga tersebut diibaratkan sebagai apa dalam tumbuhan. Nah, air biru itu diibaratkan sebagai air dan mineral dalam tumbuhan, sedangkan air merah itu sebagai hasil fotosintesis atau makanan dalam floem, sedangkan selang itu sebagai pembuluh angkut xilem dan floem. Oke, lanjut ya. Kelompok 2 menjawab nomor 3 dan 4. Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana perbedaan arah pergerakan zat pada xilem dan floem berdasarkan hasil pengamatan? Jadi pada xilem itu yaitu warna biru tadi, Bu, airnya yaitu satu arah dari akar ke daun. Lalu floem, Bu, yang merah itu dia 2 arah dari daun ke seluruh bagian tubuh-tubuhan. Lalu mengapa tanaman ini bisa layu? Jelaskan berdasarkan konsep xilem dan floem. Tanaman layu ini, Bu, karena kekurangan air sehingga aliran pada xilem ini yang biru itu terganggu dan sel kehilangan tekanan tubuh. Selain itu, jika floem ini terganggu, distribusi makanan tidak lancar sehingga tanaman ini kekurangan energi dan lemah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Jawabannya itu bagus, sudah benar. Kira-kira dari siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Denita bisa? Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kita dapat disimpulkan bahwa alat peraga menunjukkan proses transportasi pada tumbuhan melalui 2 jaringan, yaitu xilem dan floem. Xilem biru berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dengan arah satu arah ke atas, sedangkan floem atau merah mengangkut hasil fotosintesis dengan 2 arah. Kelancaran kedua jaringan ini sangat penting karena jika xilem terganggu, tanaman akan kekurangan air dan layu,
serta jika floem terganggu maka distribusi makanan tidak berjalan baik sehingga tanaman menjadi lemah. Itu saja Bu. Terima kasih. Oke, jadi betul ya bahwasanya kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu pada jaringan pengangkut itu pada tumbuhan yang terbagi menjadi bagian yaitu xilem dan floem, di mana xilem mengangkut sebuah air dari akar menuju ke daun, sedangkan si floem mengangkut hasil fotosintesis yang berupa makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang dimana pada sisi lem itu arahnya itu cuma ke atas, cuma satu aja, sedangkan pada si floem itu arahnya bisa dari atas dan bisa dari bawah. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini mungkin dari kalian ada yang dapat menyimpulkannya. Saya Bu. Oke, baik Dila. Jadi Bu, jaringan pengangkut pada tumbuhan ini Bu terdiri dari xilem dan floem, memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Xilem ini mengangkut air dan mineral dari daun dari akar ke daun, sedangkan floem ini mengangkut hasil fotosintesisnya Bu ke seluruh tumbuhan. Dan keduanya ini sangat penting Bu untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Ya, jadi betul ya bahwasanya pada jaringan pengangkut pada tumbuhan ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan terhadap pertumbuhan dari tumbuhan tersebut, di mana xilem ini yang berfungsi tadi untuk mengangkut air dari akar ke menuju daun, sementara si floem yang mengangkut hasil fotosintesis yang berupa makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, kira-kira setelah kalian mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan ini, apakah terlihat menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Tumbuhan itu penting Bu. Iya, karena tumbuhan ini juga berperan untuk menghasilkan oksigen yang kita bisa bernapas gitu ya. Oke, jadi untuk minggu depan Ibu mau kalian mempelajari pada halaman 60 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, ya, agar proses pembelajaran kita selanjutnya bisa berjalan lancar dan kalian itu bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, sebelumnya Ibu mau ketua kelas memimpin doa penutup untuk kuliah kita hari ini. Baik, baik teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, adalah kita berdoa kepercayaan masing-masing, berdoa langsung aja. Berdoa selesai. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Siang Bu.